Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari D4 Teknik Bangunan Rawa semester 5 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Erika Amelia, NIM A0404181007. Kemudian saya Muhammad Sadillah, NIM A0404180013. Dan saya Reza Pahlevi, NIM A04041824. Perkenalkan, nama saya Reska Fitrian, NIM A0404181025. Di sini kami akan mempresentasikan hasil survei lapangan pada daerah irigasi Kahakan Barabai. Ini kami berada di irigasi Kahakan yang terletak di Desa Layuh, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai. Irigasi Kahakan ini dibuat pada tahun 1934. Hal inilah yang membuktikan irigasi ini merupakan salah satu irigasi yang dibangun pada masa Belanda dan merupakan peninggalan sejarah bangsa Belanda untuk Hulu Sungai Tengah. Irigasi Kahakan ini memiliki panjang saluran sampai ke pembuangan sepanjang 8 km, serta luas daerah yang dapat diairi oleh irigasi Kahakan adalah seluas 1077 hektar. Irigasi Kahakan dapat menghidupi 3 buah desa dan menaungi 4 perkumpulan petani pengelola air atau P3A. Bagian irigasi Kahakan meliputi 1. Bangunan utama yang terdiri dari bendung, pintu bilas, serta pintu istek. Bendung adalah usaha untuk menaikkan tinggi permukaan air, mengarahkan air sungai dengan cara membendung sungai. Jumlah dan tinggi permukaan dipengaruhi oleh debit sungai musim hujan dan kemarau. Pintu bilas dibuka pada saat terjadi banjir. Fungsi dari pintu bilas adalah untuk menyesuaikan tinggi muka air bendung dengan muka air banjir. Pintu intek ditutup pada saat terjadi banjir. Fungsi dari pintu intek adalah untuk mengalirkan air dari sumber irigasi ke saluran primer. Jaringan pembawa yang terdiri dari saluran primer, saluran sekunder, tersier. Saluran primer adalah saluran pembawa air irigasi yang mengambil air dari bendung atau sumber air irigasi dan tidak melalui bangunan sadap atau bangunan bagi. Saluran sekunder adalah saluran pembawa air irigasi yang mengambil air dari bangunan bagi di saluran primer yang berada dalam jaringan irigasi. Dan untuk saluran tersier adalah saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier ke petak tersier. 3 bangunan pelengkap serta bangunan bagi dan bangunan bagi sadap. Petak tersier serta saluran pemutus atau pembuang. Bawah adalah gorong-gorong yang digunakan untuk membawa aliran air ke jaringan irigasi. Bangunan suplisi adalah bangunan yang membawa atau mengalirkan air ke saluran pembawa atau sungai, berfungsi sebagai debit air irigasi. Bangunan terjun berfungsi untuk memperlambat debit air agar tidak mengikis saluran, diletakkan pada daerah saluran yang curam. Pintu air adalah bangunan fisik yang dapat mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan. Fungsi dari bangunan pelengkap ini adalah sebagai penyaring aliran air dari dedaunan atau sampah yang ikut terbawa agar tidak menyumbat di saluran. Bangunan bagi sadap. Bangunan bagi sadap adalah sebuah bangunan yang berfungsi membagi air dan menyedap dari saluran primer ke saluran sekunder yang lain dan atau dari saluran primer ke saluran tersier, saluran primer ke saluran sekunder dan atau saluran sekunder, saluran tersier. Saluran sekunder yang satu ke saluran sekunder yang lain dan atau saluran sekunder ke saluran tersier. Petak tersier mempunyai fungsi penting dalam pengelolaan sistem irigasi teknik, berfungsi menerima air irigasi dari suatu jaringan utama melalui suatu bangunan sadap tersier. Saluran penutup atau pembuang, gorong-gorong pembuang. Gorong-gorong pembuang adalah gorong-gorong yang digunakan untuk membuang air yang berlebih ke arah sungai. Pengukuran dimensi bangunan air bendung Kahakan yang kami lakukan diantaranya yang pertama adalah pintu air intek sebelah kiri, saluran sekunder dari pintu intek sebelah kiri
gorong-gorong pembawa, saluran tersier, bangunan suplisi, saringan, pintu air bangunan bagi, dan bangunan bagi sadap yang terdiri dari pintu air arah sekunder, pintu air arah tersier 1, dan pintu air arah tersier 2. Jaringan daerah irigasi Kahakan, air diatur melalui bendung, kemudian masuk ke saluran primer, kemudian air masuk ke bangunan bagi untuk diteruskan ke arah saluran sekunder. Dari saluran sekunder, air mengalir ke box bagi tersier untuk diteruskan ke saluran tersier. Kemudian, air mengalir ke petak tersier hingga ke Sungai Barabai sebagai pembuangan akhir dari irigasi Kahakan. Penjelasan yang telah disampaikan pula, maka sistem jaringan daerah irigasi Kahakan termasuk sistem irigasi teknis karena memiliki sistem pemisah jaringan pembawa dan jaringan pemutusan yang merupakan salah satu prinsip dari sistem irigasi teknis itu sendiri. Sistem jaringan irigasi teknik ini disebut juga manajemen gabungan antara petani, pemerintahan dan petani. Terima kasih banyak atas perhatian kawan-kawan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga hasil survei yang kami berikan ini bermanfaat untuk pembelajaran rekayasa bangunan air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.